Tampilannya sudah terlihat belum? Tampilannya sudah terlihat? Palembang? Udah, Pak. Udah ya. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan membahas tentang model new hotel reservation ya. Jadi kalau kamu dari front office pernah training di hotel, di front office atau di reservation, saya akan membahas tentang new model dari reservation di industri hotel ya. Jadi kalau sekarang ini yang namanya kita sebagai reservation itu untuk memastikan bahwa kamar yang masuk atau inquiry dari tamu itu kita guaranteed blocking. Kalau tamunya bisa bisa kamarnya ada available sesuai dengan harga, sesuai dengan segmen dan sebagainya. Nah, kamu harus make sure pastiin bahwa kamarnya sudah sesuai dengan yang diminta. Kadang-kadang banyak problem yang terjadi kalau misalnya kamu pakai OTA ya, online travel agent. Di OTA-nya kamu masih mention misalnya kamarnya king gitu ya. Nah, pada saat dia check-in ternyata available-nya king-nya menjadi twin. Nah, ini kan menimbulkan komplain. Nah, untuk menghindari komplain ini maka kamu harus istilahnya mengecek seluruh reservation agar semua reservation itu bisa bisa diakomodir dengan tepat ya. Jangan sampai nanti tamu mintanya king jadinya twin dan sebagainya ya. Nah, saat ini kita akan mempelajari yang namanya modul reservation. Kalau zaman dulu kita reservation hanya menggunakan mungkin by email dan segala macam. Sekarang reservation itu sebentar ya, saya ada ini dulu, bentar ya, saya break bentar aja ya. Ada tamu dulu, bentar. Saya skip bentar ya. Saya minta waktu 5 menit bentar ya, saya ada tamu bentar ya. Baik, Pak.
Sorry, kita mulai lagi. Dengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke ya. Jadi kamu nanti yang jadi reservation itu harus make sure bahwa bookingan tamunya sudah sesuai dengan permintaannya dari segi tipe kamarnya. Nanti waktu kamu masukin ke rate-nya sudah sesuai, misalnya kalau corporate kan ada harganya, ada corporate rate A, rate B, rate C, atau kalau harganya apa namanya government dan sebagainya sudah sesuai ya. Jangan sampai nanti salah masukin harga kalau yang sistemnya masih manual ya. Tapi beberapa hotel sistemnya sudah integrated sehingga semua harga sudah terbentuk di sistem. Jika memang ada perubahan harga biasanya membutuhkan acknowledge atau tanda tangan dari front office manager sampai ke general manager ya. Jadi saya sampaikan tampilannya pindah nggak? Tampilannya berubah nggak di layar? Di layar. Gimana? Berubah? Tampilannya berubah, Pak. Oke ya. Ini tipe-tipe reservation dari yang pertama itu tentatif. Berarti itu belum ada pembayaran ya. Jadi masih bisa cancellation-nya masih kemungkinan besar akan cancel terjadi di tentatif. Kalau confirm biasanya kita sudah ada guaranteed payment-nya, baik digarantir dari perusahaan dengan surat pernyataan menggaransi pembayaran atau juga menggunakan kartu kredit atau sudah transfer ya. Nah, waiting list kalau kamu misalnya hotel modelnya overbooking. Misalnya bookingan kamu kamarnya ada 100. Saat ini yang booking yang confirm udah 50, yang tentatif misalnya 52 gitu. Nah, selanjutnya yang masuknya ke waitlisting. Waitlisting akan di-clear kalau yang tentatifnya sudah menjadi confirm. Apakah nanti kurang, masih ada kamarnya atau enggak, tergantung. Nah, biasanya kita kasih waktu sampai misalnya jam 3 sore gitu ya. Kalau misalnya yang tentatif belum bayar, kita cancel, nanti yang waitlisting bisa masuk. Nah, ini kebijakan ini yang harus kamu sama manajemen nanti pastiin ya. Jangan sampai nanti kamu ngeblok kamar, tapi ternyata last minute cancel gitu ya. Apalagi kalau kamu lagi okupansi lagi bagus, permintaan lagi tinggi, banyak orang cari kamar, kamu harus pastiin semua kamar yang dipesan itu udah garanti, pembayarannya sudah dijamin gitu ya, baik dari perusahaan atau sudah bayar, transfer atau menggunakan kartu kredit dan sebagainya ya. Ini tadi saya sampaikan tentatif seperti apa, nanti kamu baca ya waitlist seperti apa tadi saya sampaikan. Guaranteed reservation itu ya tadinya sudah ada pembayaran yang sudah dibuktikan. Biasanya kalau kamu booking nanti kamu disuruh minta bukti transfernya, nanti sama front office akan dicek. Kalau misalnya front office bisa ngecek ke sistem perbankan, tapi jarang ya biasanya dari finance. Nanti dari FEPO akan minta tolong ke finance, tolong dicek apakah depositnya sudah masuk atau belum. Nah, yang problem hati-hati biasanya di weekend ketika accountingnya libur, banyak orang yang oknum ya, yang menggunakan slip transfer palsu gitu ya. Dan dia manfaatkan di hari libur, di mana kamu nggak bisa ngecek uangnya masuk atau nggak di bank, karena si accountingnya misalnya libur gitu ya. Nah, biasanya accountingnya walaupun libur, dia harus bisa buka sistem ya. Jadi jangan sampai nanti kelolosan ada tamu masuk di Sabtu, keluar Minggu nggak bayar. Gitu ya. Terus saya sampaikan bahwa kita harus membuatkan kontrak dengan corporate yang stay di hotel kita. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah loyal memberikan kontribusi kamar, misalnya dalam setahun bisa sekian ribu room night gitu ya.
Nanti di next chapter saya akan ajarin tentang bagaimana cara membuat corporate rate structure-nya gitu ya. Jadi nanti kamu harga tuh nggak akan sama. Misalnya corporate Pertamina gitu di Palembang. Pertamina itu sering ngadain meeting, sering mengadakan atau sering stay di hotel kita. Nah, karena room night production-nya sangat tinggi, tahun depan kita akan memberikan harga mungkin yang lebih murah dibanding dengan rate corporate yang kunjungannya atau production-nya nggak terlalu besar. Nah, ini adalah bagian dari mata kuliah revenue management, gimana kamu nanti membuat rate structure yang berbeda antara corporate A, corporate B, corporate C, terus segmennya government, nanti di OTA harganya berapa, kita nggak bisa sama. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti kelebihan kekurangan akan kita bahas di mata kuliah market segmentation ya. Prepayment itu kalau perusahaan atau individu yang sudah bayar duluan atau istilahnya deposit ya, dia transfer ke rekening hotel, maka atas bukti transfernya nanti kita posting di sistem front office itu bahwa sudah payment misalnya untuk 2 malam gitu ya, guaranteed-nya. Nah, nanti waktu tamunya check-in, jadi udah tinggal stay aja. Nanti biasanya kita minta tambah deposit ya kalau untuk others consumption, misalnya ada minibar atau ada room service dan sebagainya ya. Namun sekarang biasanya kita akan open credit card ya. Kalau kamu udah training di Evo, biasanya kita diajari gimana cara mengopen kartu kredit. Jadi supaya buat guaranteed. Nah, open kartu kredit itu umurnya biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Nah, jadi ini juga akan jadi problem nih. Kadang-kadang tamu udah di open kredit gitu ya, terus ternyata kredit cardnya belum di close gitu ya, dalam 3 hari gitu kan misalnya, padahal udah transaksi kecil sih, cuman pernah kejadian. Nah, suatu saat dia pergi keluar negeri atau luar kota lagi, dia pakai kartu kredit, ternyata kartu kreditnya masih di blok. Nah, sebenarnya itu kita bisa komplain ke banknya, harusnya sudah sales itu nggak ada lagi open lagi, udah close kalau dia udah check out ya. Nah, cuman ada 1 atau 2 kejadian di mana masih ngegantung lah gitu kartu kreditnya di hotel tertentu, di hotel kita atau di hotel orang lain, sehingga waktu tamu itu mau konsum pakai kartu kredit di tempat lain, ternyata kartu kreditnya seolah tidak bisa gitu. Padahal sebenarnya problemnya adalah yang belum di cancel yang open kartu kredit di tempat stay sebelumnya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Yang mau nanya nggak? Palembang. Ini di 6A, 6B ya? 6A, Pak. 6A, Pak. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, kamu juga harus di reservation nanti waktu di revenue management kamu mengenal nama istilahnya allotment. Jadi allotment itu gini, misalnya kamu punya kamar 100 kamar gitu ya. Biasanya kita nyari okupansi dulu, kita jual dengan harga misalnya bar 1 dulu ya, misalnya bar 1 anggap harga yang paling mahal ya. Harga yang paling murah bar 1 dulu gitu ya. Nah, kita kasih allotment pokoknya pada okupansi udah 50%, harganya pindah ke bar 2 gitu ya. Kalau kamu sistemnya masih manual ya. Tapi kalau kita udah menggunakan sistem yang integrated, biasanya kita udah bikin di sistemnya secara otomatis. Jika okupansi 30%, gunakan bar 1 misalnya. Jika okupansinya sudah naik dari 40%, maka bar 2 itu secara otomatis. Jadi kamu secara front office, front desk, nggak usah ngelihat rate structure lagi karena sistem udah langsung berubah otomatis. Nah, namun kalau kamu kerja di hotel yang sistem revenue management atau reservationnya atau rate strateginya masih manual, ya kamu harus ngecek, oh ini okupansi berapa nih? Kalau okupansi 40, harganya berapa gitu ya? Karena kita mengandung namanya dynamic pricing. Dynamic pricing adalah harga yang berubah-ubah
tergantung dari tingkat hunian, tergantung dari segmentasi pasar. Nah, kita bisa definisiin kamu mau bikin harga berapa untuk segmennya OTA di okupansi segini gitu kan. Kamu mau ngasih harga berapa untuk corporate. Nah, sekarang ini corporate banyak juga yang menggunakan dynamic ya. Zaman dulu kita menggunakannya harganya statis. Okupansi 70, okupansi 80, okupansi 30, harganya misalnya corporate-nya sejuta ya sejuta gitu. Nah, tapi sekarang kita beberapa brand menggunakan corporate-nya dynamic. Jadi kalau untuk harga kontraknya awal 800, kalau memang okupansi lagi bagus bisa harganya sejuta atau sejuta 200. Karena dynamic mengikuti dari okupansi. Ya. Ini tadi saya sampaikan yang non-guaranteed reservation. Nah, ini kamu sebagai reservation harus sering di backwash ya, dibersihkan gitu. Reservasi-reservasi yang ada garantidnya, kamu harus kamu harus pastiin paymentnya, jangan sampai nanti sampai selesai itunya paymentnya belum beres juga ya. Jadi harus pastikan bahwa paymentnya sudah tersettle. Ini step-step dari reservation, mulai dari mengidentifikasi bisnisnya dapat dari mana, dari segmen pasar apa, terus dikomunikasikan internal hotel, ke salesnya, atau ke front desk yang lainnya yang sebelumnya yang handle tamunya. Nah, komunikasi itu sangat penting ya di hotel, jangan sampai nanti tamu komplain di shift A, yang shift keduanya nggak follow up. Nah, itu juga menjadi problem ya, karena kita industri jasa, kita komunikasi harus diutamakan ya, jangan sampai nanti untuk menghindari yang namanya komplain dari tamu ya. Nah, untuk modul-modul reservation itu biasanya kalau hotelnya udah menggunakan sistem, dia akan nge-link, jadi harganya berapa, nanti di modul FO-nya akan muncul data dan data-data tamunya. Kalau sepanjang reservation tidak me-entry datanya, nanti problemnya waktu front office, waktu mau nge-tracing, ini payment-nya atas nama siapa, ini tamunya segmennya siapa. Jadi sebaiknya selengkap mungkin lah data-data tamu itu, karena diperlukan untuk analisa nantinya waktu kita melakukan revenue meeting ya. Nah, ini adalah proses dari bookingnya, bookingan di dalam hotel ya, mulai dari kita datangnya, kalau kita melakukan kita menggunakan misalnya kira-kira tamu itu datang ke hotel modul model bookingnya seperti apa, ada yang by travel agent offline atau by travel agent online atau by email dari sekretaris perusahaannya gitu kan. Nah, dari data-data ini nanti kita bisa lihat nanti ke depan waktu kita revenue meeting, kita lihat rata-rata model bookingnya itu berapa hari sih ke hotel kita, bisa jadi H-1 atau H-2. Nah, dari situ kita bisa tahu berarti memang model tamu kita yang last minute gitu ya. Nah, kalau last minute berarti strategi pemasarannya juga harus disiapin, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menggunakan model tamu seperti itu. Bentar ya. Oke, ada yang bertanya enggak? Ada yang mau nanya enggak? Ada saya lanjut ya. Jadi kita ini adalah contoh dari link tamu, mulai dari dia booking, terus sampai confirm, terus sampai di posting di sistem oleh reservation ya. Jadi saya sampaikan data selengkapnya itu lebih memudahkan bagi semua pihak. Nanti front office juga mudah, ketahuan ini JL-nya dari mana, guaranteed letter-nya dari mana, payment-nya gimana. Nah, dari FO waktu dia closing nanti lari ke finance juga bisa tahu, oh ini kalau ada masalah jadi bisa ke tracing ya. Banyak terjadi karena bookingan yang nggak jelas, reservation hanya booking namanya aja, nggak tahu dari perusahaan mana, payment-nya gimana. Nah, anak front office tiba-tiba main check-in aja, taunya tamunya harusnya bayarnya personal account, dipikirnya front office.
ini di billing ke corporate gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh sering terjadi. Nah biasanya beberapa hotel kita memberikan warning atau punishment ya kalau memang supaya mengedukasi. Biasanya kalau ada kesalahan yang dianggap sebagai kesalahan fatal yang dilakukan front office atau reservation, itu bisa sampai dikasih reprimand atau potong gaji karena menghilangkan revenue. Makanya kamu harus hati-hati sebagai reservation, data selengkap mungkin ya, sedetail mungkin, karena dengan data yang lengkap dan detail memudahkan operation juga, memudahkan analisanya kita juga gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan, modul reservation yang modern sekarang kita sudah menggunakan yang namanya channel manager. Jadi channel manager itu adalah suatu portal yang mengakomodir atau mengorganisasi semua reservasi ya, baik dari online travel agent itu masuk ke channel manager. Terus dari misalnya dari manual atau dari website, dari sistem front desk di depan. Nah, ini semua masuk ke channel manager. Nah, kamu nanti tinggal setting pricing-nya atau setting yang tadi saya sampaikan, misalnya okupansi 40%, settingnya di sini di channel manager. Jadi channel manager akan baca nanti, dan channel manager akan ngasih tahu misalnya OTA booking, kalau kamar allotment-nya sudah habis, dia akan ngeblok. Jadi di sistemnya, di front desk-nya nanti di channel manager akan menginformasikan ke sistem reservation bahwa kamarnya sudah full. Jadi nggak bisa dijual lagi, langsung kamarnya tidak available gitu ya. Nah biasanya kalau e-commerce kalau kamarnya sudah full, untuk menghindari rating di OTA-nya supaya ranking dia nggak turun, ada beberapa hotel yang naikin harganya. Misalnya menjadi harga yang tidak mungkin gitu, misalnya harganya kamar biasa 700.000 dijual 15 juta, karena dia pikir pasti nggak ada tamu yang ngambil ya dengan harga segitu, karena dengan harapan dia rankingnya di OTA-nya nggak akan turun gitu ya. Tapi kalau yang sering rubah-rubah harga, ada beberapa kasus itu mengurangi ranking dia di online travel agent. Jadi kalau kamu baca di OTA misalnya Traveloka, kamu cek Aston Palembang gitu kan. Di situ kamu lihat Aston Palembang itu ranking berapa di dalam hotel di Palembang. Nah, kalau hotel yang bagus bookingannya, atau bisa juga dia kerjasama dengan OTA itu, biasanya dia ranking pertama sampai ranking 5 yang di halaman pertama, page rank. Tapi kalau hotel kamu tidak pernah ada yang booking, mungkin halaman booking munculnya itu di halaman berikutnya yang jauh, gitu ya. Jadi jadi orang mau booking juga karena nggak muncul di tampilan, kalaupun muncul di halaman yang kesekian gitu. Orang kadang-kadang nggak males gitu mau ngecek yang jauh di rankingnya di itu. Terus kadang-kadang juga orang membaca komen-komennya ya, kalau ada masalah nggak di dalam stay di hotel tersebut gitu ya. Ini flow-nya reservation apa yang dijalanin selama ini. Sekarang memang lebih kompleks. Kalau dulu kan tinggal dari tamu langsung ke hotel booking, tapi sekarang kan ada yang menggunakan OTA, ada yang menggunakan, tadi saya sampaikan, menggunakan mungkin channel manager lain, atau kerjasama dari kamu punya promosi di IG gitu. Di IG ada linknya langsung lari ke website gitu, atau booking langsung dari website kita. Nah ini flow dari model reservation saat ini ya. Ini distribusinya seperti saya sampaikan, nanti jadi kamu sebagai reservation itu juga akan bekerja sama bareng sama revenue management, revenue manager, juga dengan digital media ya. Jadi nanti si revenue manager akan bisa membuat strategi, mau bikin promosi di IG gitu kan. Nah nanti si IG-nya ini tuh nanti ada kodenya, bisa memasukkan kode ini atau linknya. Nah, waktu tamu ngelihat iklannya itu, dia mau booking, tinggal klik linknya itu langsung masuk ke sistem, misalnya ke website hotel. Gitu ya. Dari website hotel nanti ada booking engine-nya masuk ke sistem hotel. Gitu ya. Ini adalah flow dari yang saat ini modern reservation.
Nah, ini adalah mau apa istilahnya itu alat-alat reservation atau media-media yang hotel apa namanya tamu bisa booking yang tadi saya sampaikan bisa dari sosial media ya. Dia baca IG kita, di IG kita ada promo, dia ngeklik link langsung masuk ke website hotel. Atau kerjasama dengan third party, misalnya kerjasama dengan Singapore Airlines gitu, Singapore Airlines kerjasama misalnya dengan Hotel Arya Duta misalnya di Palembang. Nah, bentuk promonya nanti ada kodenya, masukin kodenya link langsung ke website misalnya. Nah, ini adalah contoh dari berbagai jenis link untuk booking hotel. Jadi sekarang nggak itu aja, banyak cara untuk booking hotel. Oke. Dari sini ada yang mau nanya nggak Palembang? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Tapi seperti biasa, bisa mana ya? Bisa nggak ada di bagian ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kita ketemu besok ya, Kamis atau besok? Hari Kamis ya, besok di B ya. Kamis, Pak. Oke, thank you. Ketemu lagi hari Kamis ya. Baik Pak Dino.